Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Fungsinya untuk mempermudah, mempercepat, dan memperjelas pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal, jurnal yang mencatat transaksi penjualan secara kredit. Sekarang kita bahas format jurnal penjualan atau sales journal. Biasanya jurnal penjualan punya kolomnya kayak gini. Yang pertama ada tanggal, kapan transaksi terjadi. Yang kedua ada deskripsi, isinya siapa pelanggan yang membeli barang secara kredit. Yang ketiga ada ref atau singkatan dari referensi, biasanya diisi saat nanti diposting ke buku besar. Dan di sini yang keempat ada kolom debit dan kredit. Contoh transaksinya, ini ada dokumen transaksi faktur yang dijual kepada komunitas sastra pada tanggal 6. Jadi kita isi tanggalnya tanggal 6. Dan untuk deskripsinya komunitas sastra. Untuk piutangnya kita lihat pada dokumen. Total piutangnya ada 17.760. Untuk PPN-nya 1.760. Dan untuk total penjualannya ada 16 juta. Itu seterusnya. Jadi jika sudah selesai pada masa periodenya atau 1 bulan, kita jumlahkan. Jika sudah, kita masuk ke rekapitulasi. Rekapitulasi itu artinya kayak setelah 1 bulan atau 1 periode, semua transaksi di jurnal penjualan ini bakal direkap. Rekapitulasi ini gunanya buat ngejumlahin total seluruh saldo akun-akun. Caranya, di sini ada account number atau nomor akun. Kita tulis nomor akun untuk sisi debit, ada piutang usaha. Nomor akunnya 112. Dan kita tulis jumlah saldo piutangnya. Dan untuk sisi kredit, ada 2 akun. Yang pertama ada fade out atau pajak keluaran. Di sini kita tulis nomor akunnya, yaitu 213. Dan untuk sales atau penjualan, nomor akunnya 411. Setelah itu kita masukkan total saldonya. Setelah itu kita jumlahkan semua akun-akun yang ada pada sisi debit dijumlahkan dan pada sisi kredit juga kita jumlahkan. Hasilnya harus sama atau harus balance. Karena jika tidak balance itu artinya salah. Yang kedua ada jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal yang mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, seperti pembelian barang dagang, perlengkapan, atau aset lainnya. Untuk jurnal pembelian atau purchase journal, formatnya seperti ini, sama seperti yang jurnal penjualan. Bedanya untuk sisi debit, akunnya ada 3 akun, yaitu akun-akun yang memengaruhi transaksi seperti fade-in atau pajak masukan, purchase atau pembelian, dan break-in atau beban angkut jika pada transaksi ada beban angkut. Dan untuk sisi kredit ada utang usaha atau account payable. Contoh transaksinya ini pada dokumen faktur. Kita membeli barang kepada Sastra Aurora pada tanggal 4. Jadi di sini kita tulis pada tanggal 4 dan kita membeli kepada Sastra Aurora. Untuk fade-in-nya kita lihat pada dokumen.
Setelah itu, jika sudah habis masa periodenya, kita jumlahkan. Setelah itu, kita masukkan pada rekapitulasi. Caranya sama seperti jurnal penjualan. Hasilnya juga harus sama dan balance. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Jurnal yang mencatat semua transaksi yang menyebabkan masuknya uang tunai ke kas perusahaan. Untuk jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal, formatnya seperti ini, dan untuk deskripsi biasanya diisi dari siapa kita menerima uang. Dan untuk sisi debit dan kreditnya, formatnya atau akun-akunnya biasanya seperti ini. Dan untuk sisi kredit biasanya ada miscellaneous atau serba-serbi. Pada serba-serbi, ini nih transaksi yang tidak sering terjadi atau jarang terjadi selama satu periode. Jadi kita masukkan pada serba-serbi. Dan untuk yang lain-lainnya, ini nih transaksi yang sering terjadi selama satu periode. Dan untuk contoh transaksi yang biasanya masuk pada jurnal penerimaan kas adalah yang contohnya pada tanggal 5 ini nih termasuk transaksi penjualan secara tunai. Pada tanggal 24, transaksi penerimaan piutang dengan potongan. Dan pada tanggal 25, penambahan equity atau modal oleh pemilik. Dan untuk rekapitulasinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal, mencatat semua transaksi yang menyebabkan keluarnya uang tunai dari dalam perusahaan. Contoh format jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal adalah seperti ini. Pada deskripsi, kita tulis kepada siapa kita membayar atau kepada siapa kita mengeluarkan uang. Dan untuk kolom debit kreditnya seperti ini, dan ada serba-serbi. Serba-serbinya terletak pada sisi debit. Sama seperti sebelumnya, serba-serbi digunakan untuk mencatat atau akun-akun yang jarang terjadi pada satu periode. Dan contoh transaksinya yang pada tanggal 1 ada pembelian secara tunai. Dan untuk tanggal 12 ada pembayaran utang, kita mendapatkan potongan. Dan untuk tanggal 31, pembayaran beban. Dan untuk rekapitulasinya, sama cara memastingnya seperti yang sebelumnya. Bagian kedua ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus, seperti retur penjualan dan retur pembelian. Format jurnal umum, yang pertama ada tanggal. Tanggal berisi kapan transaksi itu terjadi. Yang kedua ada deskripsi, yang isinya akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Yang ketiga ada referensi, diisi ketika kita telah memposting ke buku besar. Dan selanjutnya ada sisi debit dan sisi kredit. Untuk hasil akhir dari debit dan kredit pada jurnal umum harus balance dan sama.
Untuk bagian ketiga ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang pertama ada buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger. Adalah catatan yang berisi rincian piutang tiap pelanggan akibat penjualan kredit. Fungsinya adalah untuk memantau saldo piutang masing-masing dari pelanggan. Untuk format buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger adalah seperti ini. Di atasnya ada nama toko, di pojok kanan atas ada kode dari toko. Untuk format tabelnya ada tanggal, kapan transaksi terjadi, ada deskripsi, penjelasan singkat transaksi, misalnya ada penjualan dan resep atau pelunasan piutang. Referensi isinya nomor bukti, debit, kredit, dan saldo normalnya. Saldo normal piutang di debit. Contoh transaksinya seperti ini. Yang pertama pada tanggal 1. 1 adalah balance atau saldo awal dari piutang komunitas sastra. Selanjutnya pada tanggal 6 ada sales atau penjualan. Kita melakukan penjualan kepada komunitas sastra. Untuk nomor buktinya F002. Ini kita lihat pada jurnal penjualan. Jadi jika sudah kita posting ke buku besar pembantu piutangnya, pada jurnal penjualan kita pada referensinya kita centang. Seperti ini. Seterusnya. Dan setelah itu kita buat daftar saldo piutang. Untuk daftar saldo piutang, isinya jumlah atau total piutang masing-masing toko. Formatnya seperti ini, ada kode toko, debitur name atau nama toko yang berhutang, dan jumlah piutangnya. Kita tulis semua nama-nama toko yang berhutang kepada kita, dan kita tulis total piutangnya. Setelah itu kita jumlahkan. Yang kedua ada buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger. Adalah catatan yang berisi rincian utang perusahaan kepada setiap pemasok akibat pembelian barang secara kredit. Fungsinya adalah untuk memantau saldo utang kepada masing-masing pemasok. Untuk buku besar pembantu utang sama seperti sebelumnya. Ada nama toko, tempat kita berhutang, dan ada kode toko. Formatnya juga sama. Untuk cara memposting transaksinya sama. Misalkan pada tanggal 4 ada pembelian, kita lihat pada jurnal pembelian. Nah, sudah kita posting ke buku besar pembantu, maka pada jurnal pembeliannya kita centang. Dan untuk daftar saldo piutangnya sama seperti sebelumnya, saldo akhir utang semua tokonya kita jumlahkan. Bagian keempat ada persediaan barang dagang dengan metode FIFO atau first in, first out. Adalah metode penilaian persediaan yang menganggap bahwa barang yang pertama kali masuk akan dijual pertama kali juga. Dengan metode ini, barang yang tersisa di gudang dianggap berasal dari pembelian terbaru, sehingga harga persediaan akhir mencerminkan harga yang paling baru. Pertama, kita mulai dari persediaan awal. Persediaan awal kita dapat dari jumlah persediaan pada awal bulan. Selanjutnya, jika terjadi pembelian, maka stok kita akan bertambah, dan jika terjadi retur, maka akan dikurangi. Jadi, untuk total pembelian kita pada bulan Desember adalah 178 buah. Dan untuk penjualannya, kita tambahkan semuanya. Penjualan kita ada 2. Jadi, untuk barang yang tersisa, jumlah pembelian kita kurangi dengan jumlah penjualan, dan didapatkan hasil 58X atau 58 buah. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka barang yang terakhir masuk itu yang masih ada stoknya. Jadi barang yang terakhir masuk pada tanggal 2 ada 48 buah. Jadi
48 tersebut masih tersisa dan kita tambahkan pada tanggal 1, 10 buah. Jadi jumlah persediaan akhirnya adalah 58 buah.